Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ahlan wa sahlan, datang lagi di program Al-Quds. Ikut dulu. Selamat datang pemirsa di acara speaker spekulasi edisi Ramadan. Alhamdulillah ya, pada sehat lah ya semuanya. Jangan sampai batal puasanya. Kalau yang batal pagi-pagi udah intuin aja, udah mau ini nih esmoni ya. Subscribe, like, comment, share juga bagiin teman-temannya kalau misalkan video ini bermanfaat. Kalau enggak ya kasih tahu manfaatnya kayak gimana. Betul. Jadi alhamdulillah kita masih ada di Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi Ramadan tinggal di kita kan. Jadi di sini jangan dirusak seluruh amal ibadah puasa kita, apapun perilaku dan perlakuan kita di bulan Ramadan ini jangan sampai dirusak. Ini juga masih belum terlambat. Kenapa? Karena memang di sini kita harus mawas diri dan harus makin teguh juga keimanan kita, karena memang khususnya ya ibadah puasa ini di dalam bulan Ramadan itu nggak ada yang tahu, alias ya diri kita doang yang tahu sama Allah. Antara hamba dengan Allah aja. Iya, betul. Masing-masing. Dan kita juga nggak harus pamer, gue sekarang puasa atau gini, nggak usah. Nggak ada yang tahu juga kalau pas sambil wudhu dia minum air di keran. Betul, kan kita bisa aja itu kan nggak kelihatan sama orang. Yang penting bibir lu kering aja. Iya, betul. Itu kan. Jadi ini adalah ibadah yang luar biasa yang memang pengetahuan kalau dia berpuasa atau enggak berpuasa itu cuman dirinya dengan Allah aja yang tahu. Otomatis harusnya ini pun berdampak pada perilaku kita. Betul. Nah, bisa juga dia ngikut sahur jam 8-nya nyarat. Oh enggak apa-apa. Silakan, lu yang menentukan diri lu sendiri mau kemana. Maksudnya bisa begitu. Dalam arti orang lain tuh belum tentu tahu gitu. Iya. Bisa jadi di depan orang, karena di depan orang dia bilang dia puasa. Atau ya yang lain lah berbohong juga sama. Tapi mungkin sekarang lagi khususnya puasa di bulan Ramadan. Jadi artinya yang tahu hanya hatinya Allah sama hambanya itu gitu. Bahkan sesimpel kan kalau misalnya marah, gibah itu juga kan bisa mengurangi pahala puasa ya. Betul. Bisa jadi di kepalanya dia suudzon, atau dia dengki, hasad. Iya, itu benar. Nggak ada yang tahu karena nggak ngomong. Nggak ada publikasi apapun gitu, dan orang tidak mengetahui gerak-geriknya bahwa dia itu iri, sumpah. Tapi Dia mungkin mukanya gitu. Nggak perlu puyeng. Nggak, ini udah memang kita sebenarnya tuh ibadah ini tuh atau kehidupan ini juga ya yang lebih luas ya. Sebenarnya kita terpantau sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau apapun nanti bakal dikasih catatannya sama Allah gitu kan. Ya, apapun yang kita lakukan sebenarnya memang nggak luput dari pandangan Allah. Cuma gimana caranya kita harus merasa diawasi sebetulnya. Itu oleh Allah sih. Jadi bukan dari bos, bukan dari orang. Iya, kalau di kerjaan kan ya mumpung nggak ada bos nih, ya, masih ada celah untuk lengahnya. Meskipun ada CCTV kan bisa diatur lah, kadang bisa dirusakin juga kan. Bener. Atau diapalah sistemnya. Nah itu tuh maksudnya contohnya kayak gitu aja, kayak kita ngerasa kerja seolah-olah diawasi oleh CCTV. Lu diawasi oleh CCTV bisa sebegitu detailnya dan bisa sebegitu seriusnya. Apalagi kita di tiap harinya nggak pernah sedetik pun lewat dari pandangan Allah, kita dipantau. Betul. Ini kan dari pantauan bini aja kita ada. Nah, itu dia, kita kan belum punya lawan nih. Ya, kalau antum kan udah punya pengalaman nih. Makanya kita harus lebih takut lagi CCTV Allah. Iya, itu dia. Merasa karena orang takwa itu kan salah satu indikatornya dia selalu merasa diawasi, selalu merasa Allah bersamanya gitu. Jadi ketika ada masalah ya dia berani karena dia tahu Allah bersama dia. Ketika dia mau maksiat dia juga tahu Allah lagi sama dia. Jadi jadinya nggak jadi gitu. Dan itu kan dapat pahala kalau kita udah niat buruk, taunya nggak jadi. Ada kebaikan di situ. Walaupun memang gambarannya jelek ya, maksudnya kita udah niat buruk, gue mau batal puasa. Gitu.
taunya nggak jadi misalnya. nggak ada temen. Tapi tetap itu ada kebaikannya, ada Ada pahalanya kebaikannya. karena kita nggak jadi berbuat hal yang buruk gitu. Itu dahsyatnya iman, dahsyatnya Islam. Ya, jadi ada rewardnya juga. Nah, itu gimana cara itu kita memposisikan diri kita atau punya perasaan kita selalu diawasi, ya itu butuh iman sebetulnya. Betul. Dan butuh kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah menurut gua. Iya. Karena kalau hatinya kosong tuh kayaknya berat gitu. Ya karena merasa tidak diawasi. Iya sih. Jadi kayak ya udahlah, gue hidup gue serah, gue udah mau kayak gimana juga, ntar juga toh ujung-ujungnya gue di akhirat gue masuk neraka juga. Nggak gitu konsepnya, men. Enggak sih. Iya, nggak gitu konsepnya, men. Allah itu punya rahmat, Allah itu punya segalanya gitu. Allah itu maha pemaaf, dan Allah itu maha membuka pintu taubat kapanpun. Tapi yang harus kita camkan adalah alam ya'lam bi annallaha yara, ya kan? Ada di ayat gitu. Ada di Al-Qur'an. Bukankah kamu mengetahui bahwasanya sebenarnya Allah melihat? Itu dia. Itu yang harus kita camkan di dalam hati kita. Kalau memang misalkan itu tidak ada di dalam diri kita, berarti imannya itu dipertanyakan. Ya, meskipun iman naik turun, tapi yang paling penting apa ya, membangun itu menurut gua kita coba jaga sholat kita. Yap, itu Paling tuh. kagak kalau udah nggak jaga sholat kayaknya kita ngerasa Allah tuh selalu ada menurut gua sih. Jadi malu atau gimana ya, takut aja gitu mau berbuat maksiat misalnya, karena masih ada yang ngehalangin di situ. Minimal hati kecilnya tuh ngerasa kalau kita ngelakuin hal yang nggak bener, nggak srek rasanya tuh, ada ngeganjel di sini. Gitu. Betul. Jadi kayak ada rem tersendirinya Iya. gitu. Ya Allah tahulah keadaan kita semua, melebihi yang kita tahu. Betul. Mungkin cukup di video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Ya, semoga. Kayak kita jadi main kaget-kaget. Ya, gitulah teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.